Halo, selamat datang di LS3 TV. Halo, selamat datang di LS3 TV bersama gue Hendra dari LS3 TV. Dan Agung tentunya di LS3 TV. Ngapain? Candaan Bola. Udah ya, candaan bola ya. Udah, Yang candaan. sebelumnya kalian udah nonton ya. Yang sebelumnya gimana? Gimana? Seru nggak? Seru dong. Seru ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton Cabol dari LS3 TV. Terima kasih untuk yang sudah like, subscribe juga. Kemudian kalau mungkin bermanfaat ya di-share lah ke teman-teman yang lain ya. Iya, Bang Hendra. betul. Mumpung masih gratis ya. Betul. Kan repot banget nanti kalau misalkan YouTube subscribe itu harus berbayar kan. Iya. Gimana ya? Kalian suka videonya tapi harus bayar. Gitu kan ya? Ke depan nanti untuk kalau udah naik video ini teman-teman bisa langsung like, subscribe juga untuk channel LS3 TV. Oke, Betul. lanjut ke kontennya nih. Apa? Betul. Lanjut ke pembahasannya. Kita Pembahasannya. ngomongin apa nih kita? Timnas dulu. Oh, timnas. Lagi demam AFF. Oh, AFF. Indonesia yang belum juara. Masih demam nih. Belum sembuh demamnya. Belum. Oh, belum. Kalau juara ya, Kalau baru kayaknya juara, sembuh. oh iya. Harus. Kemarin sempat dengerin kan nih? Ya, lawan Brunei ya. Lawan Brunei Ya, ya. seperti yang di video sebelumnya yang saya sampaikan, itu bukan sesuatu yang mengejutkan, tapi Biasa memang, aja. ya itu biasa aja. Memang kita bukan di luar dari itu, kita sebelumnya kita memberikan apresiasi kepada timnas. 3 poin dan golnya ya. 3 poin dan golnya itu 7-0 tuh bukan main-main dan bukan gol yang sedikit gitu, dan itu udah lama kan kita nggak menang besar. Itu terakhir menang besar tuh 2004 ya, berdasarkan data faktanya. Data fakta itu orang itu. Wah. dan menang-menang lagi nih tahun 2022 nih, kemana aja Dengan nih? skor besar Dengan ya? skor besar ya, Oh, seperti itu, dengan skor yang besar-besar di liga lagi turnamen AFF ini ya. Iya, seperti paling itu. besar juga 5-1 sebelum-sebelumnya ya. Betul, 5-1. Yang ini AFF ya, bukan di bukan U19 atau U17. Kalau U17 sama 19 kan pernah tuh menang 13-0 sebelumnya ya, seperti itu. Nah, kalau ini yang baru nih, yang untuk usia Usia senior. usia senior lah masuknya ya. Nah, untuk timnas senior tuh baru menang besar lagi lawan Baru menang Brunei. besar lagi ya. Dan seperti yang gue sampaikan kemarin, itu memang ya selayaknya itu dia menang. Jadi lawan Brunei, lawan Kamboja itu sebenarnya bukan harus seharusnya bukan jadi beban, tapi itu memang by system ya lu menang. Berapapun golnya, itu kalau gol itu bonus, istilahnya mau berapapun lo cetak, berapapun create chance yang lo hasilkan dari ini, Create chance-nya 2, golnya 5 bisa. ya ya nggak bisa dong. Oh, nggak bisa ya? Iya, Tapi kalau create chance 10, 10 golnya 1 bisa ya? ya bisa. Oh, bisa. Seperti Portugal lawan Maroko kan create chance-nya banyak banget. Tapi golnya 0. Nol. Itu negara orang. Iya, negara orang. Kalau kita kan enggak, beda. Kita Beda. dong. Lebih Hebat. dari yang lain. Lebih dari yang lain. Runner up-nya. Iya, jadi lawan Brunei dan kemarin menurunkan lapis keduanya ya, Ya, Sintayong. bisa dibilang sih kemarin lapis kedua karena yang inti itu sepengetahuan gue cuma kiper, terus Egy Maulana Fikri sama Asnawi. Asnawi ya. Karena memang iya itu berarti yang istilahnya selama ini kan kita tahu pemain utamanya Sintayong itu ya 3 itu termasuk gitu. Jadi kemarin Betul. 3 itu main, dan berarti kalau 11 8-nya itu sisanya kemarin cadangan. Betul, cadangan dicadangkan ya. Mungkin pemain cadangan yang suruh main gitu, iya, lapis betul. keduanya. Dan betul memang itu dipersiapkan untuk next berikutnya kan. Iya, pertandingan artinya ketika dia mencadangkan pemain-pemainnya itu yang utamanya ya untuk recovery juga, karena kan kemarin mainnya di Kuala Lumpur loh. Oh iya, di Kuala Lumpur ya. Iya, jadi bayangin aja hari Jumat main. Car, gue bayangin dulu. Oh iya. Juga ya, susah ya. Ya artinya cuma jeda waktu 2 hari liburnya, tapi dia harus berpindah negara, itu kan repot juga ya. Iya, pindah negara ya.
Iyalah, Bukan kan sebelumnya main di GBK. Oh, dikirain pindah provinsi. Itu kalau iya ya pindah negara. Pindah negara dia. Kalau ke Papua kan pindah mana tuh? Itu benua kan. Susah itu, Susah, ya. jauh amat. Jauh ya. Jauh. Iya, betul. Makanya kemarin apa menurunkan 8 pemain cadangannya ya menang meyakinkan Menang secara meyakinkan. skor ya. Ya, secara Tapi skor. yang gue perhatikan melalui komentator yang gue dapat itu sih sebenarnya permainannya nggak bagus-bagus amat gitu. Karena dengan 8 pemain cadangannya itu sih secara gameplaynya kayaknya kurang ini ya, Betul. kurang greget, kurang greget, ya. iya, Dan betul. Egy Maulana Fikri pun terlihat amat sangat apa ya, egois sebenarnya. Kemarin kan ada beberapa umpan yang memang harusnya dia bagi tuh ke rekannya tapi enggak, sehingga tidak menjadi gol. Ya itu kan kalau striker harus egois. Dan harus kan dia posisinya bukan striker juga, karena kan kemarin di 4-2-3-1 satunya iya. itu si Spaso. Spaso ya. Iya, dia di nomor 10 itu masalahnya. Egy nomor 10 ya. Harusnya bisa umpan ke depan atau kanan kiri kan minimal begitu. Iya, ke kiri, ke kanan. Gitu ya. Iya. Bagi-bagi lah, jangan Makanya jangan ego Bang lagi. dan kemarin setelah unggul lebih banyaknya itu setelah Brunei kena kartu merah. Iya, nah ini yang itu menjadi masalah kan. Nah, yang menjadi makan si pelatihnya Brunei itu apa namanya, kemenangan Indonesia itu ya kurang lebih dikasih wasit karena kan dirampok katanya kan ini istilahnya. Iya. Nah, ini istilahnya kan seperti itu, kalau yang kalah kan seperti itu. Biasa itu. Karena kan ya sekarang baru bisa mencetak gol banyak itu kan setelah ada Ya, kartu babak merah kedua kan, berarti. babak kedua berarti kan berpengaruh banget nih apa namanya kekurangan pemainnya dari Brunei ini. Nah, dengan faktor itu sehingga kita bisa mencetak gol. Nah, apakah kalau misalnya kita seandai-andai tidak ada kartu merah, apakah bisa menang 7-0? Makanya seperti itu. Kita tidak pernah tahu karena Betul. kartu merah itu terjadi. Betul. Kalau seandainya misalkan tidak ada kartu merah, apakah bisa menang 7-0? Nah, itu menjadi PR timnas seperti itu dan bisa membuktikannya di pertandingan-pertandingan berikutnya. Betul. Seperti itu. Dan yang perlu diangkat juga informasinya bahwa kemarin ada pemain muda ya. Bukan pemain, mungkin kayaknya sih muda ya. Muda itu Yakob pemain. Sayuri sama Edo Ramadan Sananta itu Ramadan Sananta itu masih muda, masih muda dan dia debut di AFF ya. Kalau Iya. timnas kan sebelumnya dia Dan udah itu main. mencetak gol terus ya. Betul. Dua-duanya luar biasa mencetak gol, dan di sayap di bek kirinya pun Edo ya. Ya, Itu dua assist. memberikan 2 assist ya, Betul. bahkan menjadi julukan di warganet nih. Apaan itu? Iya. Ya, itu sih Apresiasi harapannya Ah. mudah-mudahan dia memang bisa berkembang seperti pemain-pemain yang ada di luar itu. Oke. Atau ya minimal palingnya bisa konstan penampilannya seperti itu sehingga bisa Tapi menghasilkan sesuatu. netizen segitunya ya berharap Karena terhadap- netizen itu sangat luar biasa fanatiknya untuk timnas ini gitu kan. Bahkan kalau memang bisa menyerang negara lain, kalau misalkan ini dia rela-relain pasti diserang itu. Oh, iya. Iya. Pokoknya hidup timnas. Hiduplah Kalau nggak hidup timnas. nggak main. Dan ya satu grup kita sama Thailand. Ya kalau bersama Thailand ya gimana ya? Ya, kita sama-sama tahu lah hasilnya berapa kan untuk Thailand. Thailand Jadi Indonesia ya. iya, Thailand Indonesia kan dari sejarah pun ya seharusnya ini menjadi pertandingan El Clasico, dan kemarin Seperti El Clasico. gitu iya ya. seperti El Clasico, Madrid Barca atau seperti di Seperti Persija Persib. ya Persija Persib kurang lebih kan selalu memberikan trik dan intriknya gitu kan, seperti pertandingan-pertandingan yang kita telah saksikan sebelumnya. Sebelumnya. Jadi ini kita sama-sama tahu hasilnya ya. Ya, kita tahu sama hasilnya, dan ya kita tetap memberikan apresiasi untuk timnas, dan mudah-mudahan setelahnya lawan Filipina ya. Iya. Nah, itu memberikan hasil yang maksimal sehingga bisa menjadi juara grup. Oke. Seperti itu. Ya intinya kalau jadi juara grup mempermudah perjalanan melewati semifinal ya. Iya, semifinal. Artinya
ya bisa dikata mungkin lebih mudah menuju final, tapi ya kita nggak tahu. Nggak tahu ya. Oke. Ya mudah-mudahan coba untuk timnas, PR dari saya sih mudah-mudahan prediksi saya tolong digagalkan. Kan prediksi saya sebelumnya di video sebelumnya timnas itu tidak akan masuk final. Nah, coba anda semua yang ada di sana, yang ada di nanti main untuk Menggagalkan prediksi. Iya, mengagalkan prediksi saya tuh si buta dari LS3 TV. Si buta. Kalau memang benar, berarti Anda kalah. Oke. Ya udah. Itu Oke. timnas ya. Timnas oke dah lah. Ya, Tapi ngomong-ngomong, itu kan timnas nih. iya betul. Karena kan di Indonesia, di ASEAN itu tidak masuk kalender FIFA. Ya betul. Ngomong-ngomong luar negeri udah main lagi belum Liga? Oh, udah. Ini kan Boxing Day. Boxing Day? Iya, Boxing Day mereka udah main seperti yang semalam ya kata dia salah gue saksiin tuh. Nah, mungkin Ada beberapa pertandingan ya sebelum sebelumnya. itu. Kan kalau berarti cuman Liga Inggris doang ya? Iya, Liga Inggris kalau yang lain libur dulu seperti Nah, itu yang agak sedikit berbeda ya. Kalau di Inggris itu dia ada namanya Boxing Day. Jadi ada pertandingan kalau nggak salah jeda waktunya 2 hari sekali ya dia bermain. Iya betul juara Di masa Natal menjelang tahun baru kalau nggak salah. Iya. Seperti itu ya. Betul. Itu perbedaannya Liga Inggris dan liga-liga yang lain. Semalam apa nih udah main nih? Yang udah main sebelumnya tuh ada Liverpool yang berhasil ke on track atau ke jalur kemenangannya kembali. Dia bisa menggulung Menggulung tikar. Menggulung tikar dia bangkrut dong. Oh iya benar ya. Iya sih, pemain kan mau dijual juga tuh klubnya. Itu mah Seperti MU kan dari dulu tuh. Iya, MU juga bangkrut. Bukan bangkrut. Pemain incerannya malah pindah ke Liverpool. Gimana nih, udah diincer segala macem malah selangkah lagi ke Liverpool. Udah tahu Cody kan Gakpo. Gimana kalau ini manajemen dari MU. Udah kita lanjut aja. MU main soalnya. Iya betul. Jadi ya MU juga hasilnya udah kita prediksi lah, harusnya bisa memenangkan pertandingan ya. MU ya? Iya untuk MU dan harapan saya sih, harapan gue ya itu bisa on track lah MU itu seperti zaman tahun era Sir Alex gitu ya. Terakhir tahun 2013. Terakhir juara kan? Iya, palingnya kalau nggak misalkan harus juara ya paling tidak bisa masuk ke on track ke sebelum-sebelumnya 4 besar gitu, bisa ke Big Four itu menjadi salah satu tim yang udah halemur seperti timnas mengalahkan Kamboja, Brunei dan negara-negara lain itu harusnya bukan yang ini, tapi harus otomatis by system aja. Oh, jadi MU maksudnya sebagai tim besar itu harus dengan mudah gitu ya? Iya mudah dengan segala kebesaran yang dimiliki oleh MU. Iya betul. Harus mudah menuju 4 besar. Iya. Jadi dan sebenarnya itu kan kalau menurut gue MU 4 besar itu bukan target ya. Targetnya harusnya juara. Iya, targetnya harusnya juara. Karena harusnya secara by system itu secara tim dia memang harus on track di 4 besar gitu. Iya. Harus ada di 4 besar. Sama halnya beberapa tahun untuk Liverpool ya. Iya, seperti yang itu. Yang tadi malam berhasil nih udah menang kembali, dia berhasil mengumpulkan poin dan sekarang di posisi ke-6 nih kalau nggak salah. Nanti teman-teman boleh cek lagi aja. Iya, kemudian ada lagi pertandingan sebelumnya yang tadi malam berlangsung. Newcastle. Newcastle ya. Newcastle lawan Leicester City itu menang 3-0. 3-0. Nah, ini juga nih Newcastle sedang luar biasa nih. Tracknya dia bagus banget ya. Dia belum semenjak dipegang pelatih si Eddie Howe ini. Eddie Howe ini luar biasa ya. Bukan Eddie Brokoli ya, bukan. Tapi Eddie Howe ya. Kalau Eddie Brokoli nanti jadi kritik. Karena kan kalau dia udah dibeli oleh Iya. Sultan ini udah Pangeran Salman nih ya, Muhammad bin Salman nih. Tracknya udah diperbaiki. Betul. Sehingga dia lancar jalannya. Iya, pemainnya juga udah ya pembeliannya juga udah lumayan bagus ya. Sedikit meningkat ya, udah meningkat gitu. Nah, ini salah satu challenge untuk salah satu kandidat juara itu salah satunya Newcastle nih, dan untuk fans-fansnya udah mulai bermimpi lah untuk minimal paling tidak jadi juara 2 lah. Nggak apa-apa. Seperti mimpi itu. Dulu aja. Betul, karena Manchester City pun dulu kan
tim burem, tim dari mana itu tiba-tiba bisa di atas. Anjir. Iya, dari 2000 berapa? 2008, 2010 kan tidak pernah terdengar Manchester City ada di mana tuh. Tapi dia juara 2010 ya? Iya. Sorry. 2010 11 ya? Ya itulah, teman-teman nanti boleh cek lagi ya. Iya, ya pokoknya sebelum-sebelumnya kan nggak pernah terdengar Ya, kan. tapi inget banget tuh, itu. iya. Manchester City itu nggak ada ini, paling ya setara dengan Aston Villa sekarang ini kan, waktu dipegang oleh Thaksin Shinawatra Thailand itu ya, sehingga pemain-pemain Thailand kan banyak di Liga Termasuk Inggris. Terasil Danda ya? Iya, Terasil Danda kan pernah sempat trial di Manchester City juga kan. Betul. Seperti itu. Itu harapan kita tuh untuk pemilik yang sekarang kan ada di Italia tuh, ada Kongong ya, yang punya Indonesia ya. Katanya sih begitu ya. Jadi kan ya yang pelatihnya Kurniawan asisten pelatihnya. Nah itu kan harapan kita ya, paling tidak ada yang dibawa tuh pemain-pemain dari timnas ini ke sana untuk trial, untuk paling tidak mencicipi atmosfer liga di sana ya, dan untuk fisiknya juga digemblengnya kayak gimana di sana kan luar biasa gitu, berbeda dengan intinya sih disiplin waktu dan semuanya harus disiplin. Kalau disiplin kan berarti kan semuanya makannya dan lain sebagainya ya. Betul, seperti itu. Dan untuk apalagi pertandingan yang udah berlangsung ya. Arsenal semakin kokoh juga. Arsenal semakin kokoh nih. Jadi fans Arsenal ini udah mulai udah siap-siap bermimpi lebih tinggi lagi. Yang penting walaupun nantinya terjatuh, karena Arsenal sebelumnya kan pernah juga on track tuh. Iya. Cuman kedalaman Arsenal itu harus kita pertanyakan tuh. Betul. Kedalamannya kan itu kan si Gabjes cedera kan, belum sembuh. Nah itu kan salah satu penggantinya nih yang belum ada ya. Iya, belum ada yang sepadan gitu kan. Jadi kalau memang kedalaman Arsenal kalau dia misalnya tidak belanja nih di bulan Januari ini, saya ragu nih akan jadi juara. Seperti itu, karena ragu nih dia akan on track di 4 besar, mungkin dia pasti ya di 4 besar, karena rasanya 4 besar dapat tuh. Pokoknya yang 4 besar itu yakin tuh Arsenal salah satunya. Manchester City tuh yakin, Liverpool masih tanda tanya, Newcastle juga pasti. Tinggal yang menjadi tanda tanya 4 besarnya itu, yang keempatnya apakah Manchester United atau pelatih yang dilatih Conte itu Tottenham itu kayaknya itu di atas MU kan. MU iya, cuman kayaknya enggak ya. Itu di atas MU itu. MU sedang on track nih. Nah, MU apakah bisa menjaga kestabilan on tracknya atau tidak? Yang jadi permasalahan tuh itu. Karena MU itu seperti pemainnya Fred, angin-anginan, kadang-kadang bagus, kadang-kadang memble. Sering jeleknya kalau Fred. Sama, MU kalau Frednya jelek pasti MU juga ikutan jelek. Ya, makanya kan akhir-akhir dia sering dicadangkan untuk Fred ini. Yang penting sih pemain yang lain fit ya. Betul. Jadi Fred cuman gimana nih kira-kira untuk untuk dia bisa mencapai ke 4 besar itu, kalau memang tidak konsisten ya gimana mau mendapatkan peringkat keempat. Iya. Lagi-lagi Manchester City ya. Juara sih dengan skuad yang dia miliki lah. Iya betul. Kita sama-sama tahu. Seperti gue yang sampaikan sebelumnya, kalau sebuah tim memang kedalamannya yang cukup dan kedalamannya sangat luar biasa, ya pasti menjadi juara. Misalnya contoh kemarin gue prediksi kan Argentina jadi juara, kan benar jadi juara, masuk final segala macam. Itu mah. Ya apapun prediksinya, mau dikasih atau tidak kan itu menjadi salah satu faktor bahwa itu tim bisa menjadi juara. Manchester City juga salah satu rasanya akan menjadi juara, karena walaupun dia dengan ada goal getternya yang sangat luar biasa, kemudian pemain dari kiri kanannya juga luar biasa,
tengahnya juga luar biasa, banyak pemain yang bisa perform. Kalau intinya siapapun yang bermain dengan sistem yang sama kan tetap berjalan ya. Jadi dia tier 1, tier 2, tier ketiga itu kualitasnya tuh nggak jauh, beda dengan MU atau pemain lain, di tim lain. Contohnya kalau Liverpool mah. Iya. Itu nggak ada ketiga. Karena nggak ada kedalaman skuad yang luar biasa. Iya. Kalau dia misalnya cedera, salah satu misalnya Darwin Núñez kartu merah, Salah kartu merah, udah Salah kartu merah lagi. Makin salah jadi Salah main bener aja bisa kartu merah ya. Betul. Ya udah India pasti akan tertatih-tatih lagi seperti sebelumnya. Betul. Gitu. Jadi ya sekali lagi prediksi gue ya tetap Manchester City untuk tahun ini menjadi juara. Oke ya, kita tunggu ya. Manchester biru. Iya, Manchester biru apakah menjadi biru di Manchester atau jadi merah atau setengah-setengah biru, setengah merah nih masih bisa nih. jadi. Seperti itu. Oke, itu untuk Liga Inggris dengan Boxing Day-nya ya. Itu sedikit unik dibandingkan liga-liga yang lain karena liga-liga yang lain saat ini masih mungkin pemainnya ada yang masih berlibur, menikmati Natal dan Tahun Baru, jadi mereka belum sibuk dengan bola. Tapi kalau di Inggris nih emang agak sedikit berbeda. Jadi sepertinya gitu kan, ya sambil beribadah sambil nonton bola kayak begitu dah. Betul. Itu untuk di Inggris ya. Iya, karena dengan Boxing Day-nya. Iya, betul. Luar biasa untuk di Inggris. Gimana nih? Selanjutnya ada apa lagi? Sudah selesai aja nih? Selanjutnya mungkin kita coba cek nanti untuk rumor-rumor nih apa yang merapat nih kira-kira. Rumor-rumor MU kayaknya nggak jadi dapat Gakpo karena beralih ke Liverpool. Ini luar biasa juga nih kalau sampai menurut berita, kan kita berbicara pun berdasarkan berita yang kita baca di media. Iya, jadi selangkah lagi menurut berita yang sepertinya sih seperti itu. Tapi kalau sampai itu terjadi, luar biasa juga ya. MU sampai tertikung lagi. Tapi mungkin di sisi lain sebenarnya penyakit MU itu apa ya? Itu benar-benar serius nggak sih ngejar Gakpo? Nah itu kan bukan ngejar Gakpo aja. Pemain-pemain yang dia kejar itu apakah memang hanya dirumorkan aja untuk menghibur fans bahwa dia akan membeli seorang pemain yang sangat luar biasa atau memang hanya sebatas isapan jempol manajemen aja? Soalnya coba kita perhatikan dari sebelum-sebelumnya banyak yang pemain-pemain yang tidak terrealisasikan. Ada sebelumnya ya yang terjadi dengan harga yang nggak masuk akal ya Anthony itu kan sebelumnya harusnya dengan 50 juta udah selesai, tiba-tiba naik jadi 2 kali lipat seperti itu. Kemudian si Frenkie de Jong kalau Frenkie de Jong itu rasanya kalau menurut gue sih itu ini mungkin ya Ten Hag pengen, tapi kayaknya emang Frenkie de Jong pun nggak mau pindah. Iya, mungkin salah satunya kalau menurut gue sih begitu. Nggak mau pindah juga. Fans nggak usah terlalu berharap juga lah kayak gue. Misalkan seneng sama MU ya biarin aja lah udah, gitu kan. Oh iya. Cuman yang jadi pertanyaan kita kan sebelumnya kayak dulu Haaland itu kan harusnya udah masuk ke Manchester United tuh. Kalau Haaland sebelum ke ke Dortmund, sebelumnya ke Dortmund. Betul. Iya, sebelum ke Dortmund itu kalau menurut gue enggak, soalnya dia ada kasus bapaknya itu kan, dan bapaknya pun sebagai pemain Manchester City sebenarnya, jadi oh iya, kayaknya sih enggak, maksudnya kalau sebelum ke Dortmund itu si Ole waktu itu jadi pelatih. Iya, betul. Minta kan. Makanya kan kalau bisa disebutkan yang paling mungkin salah satu yang berjasa terhadap karirnya Haaland ya oleh Gunnar Solskjaer, karena dia pernah ngelatih waktu di ininya kan ya. Iya. Di klub sebelumnya. Betul. Sebelum dia pindah ke Dortmund itu sendiri. Betul. Cuman ketika misalkan dia ditawarkan dan mungkin dia tidak milih MU ya mungkin karena ada kasus juga kan yang kakinya patah. Iya, pemain MU. Oh iya. Ya kalau itu kan saling balas membalas aja sebelumnya makanya, kan. Jadi mungkin ya anaknya nggak mau lah kalau anaknya suruh bermain di Manchester United karena
bapaknya pun menjadi salah satu rombongan agennya juga gitu kan. Iya betul. Jadi ya, nah ini apalagi nih gosip nih? Oh untuk gosip. Oh abang Cristiano katanya sebentar lagi nyampe di ini nih di Liga ini ya Arab Saudi ya? Arab Saudi di Al Nassr ya. Al Nassr. Cuman kayaknya itu masih simpang siur juga tuh, belum sampai saat ini sih belum teken kontrak. Iya, cuma teken kontrak. Cuman dari pihak klub sudah menyediakan untuk tes medis. Jadi katanya sih pihak klubnya akan menunggu sampai akhir tahun gitu, akhir tahun ini. Akhir tahun ini ya. Dia. Jadi kira-kira kunci kesabaran kuncinya itu kesabaran katanya untuk mendapatkan Cristiano Ronaldo. Iya, karena egonya kan sangat luar biasa. Sekarang Cristiano Ronaldo lagi mencari klub dan satupun nggak ada yang ngambil ya. Iya, heran juga saya. Karena mungkin melihat dari egonya sebelumnya. Padahal kalau kita mungkin ya kalau gue pribadi sih bukan belain Ronaldo dari segi attitude-nya. Kalau attitude-nya memang jelek atau memang buruk, dia mengungkapkan. Termasuk jelek ya sebagai pemain besar ya? Iya, sebagai pemain besar ya nggak harus ditiru lah seperti itu. Cuman memang ada benarnya juga kan, dia sebenarnya kan udah ngomong dari jauh-jauh hari tuh waktu di musim panas bahwa dia nggak mau lagi bertahan di MU. Yang kesalahan terbesarnya ya MU itu sendiri gitu kan. Kenapa pemain yang segitu ininya harus dipertahankan? Kenapa nggak ngikutin dulu Sir Alex, dia pemain bintang seperti David Beckham macam-macam main buang aja di Madrid. Kalau itu kan harusnya punya ketegasan dong seperti itu kayak manajemennya, atau misalnya kayak si Den Haag harusnya punya prediksi nih orang nih kayak gimana nih seperti itu. Tapi di sisi lain juga dengan Ronaldo melakukan wawancara dengan si Piers Morgan itu ya sebenarnya itu salah satu cara dia untuk dia keluar dari Manchester United gitu, agar dia dibuang dengan ini kan akhirnya kan berpisahnya bukan dengan baik-baik kan dengan case tersebut seperti itu. Ya, kalau gue sih menanggapi berita atau berita tersebut kan kadang-kadang apa yang kita dengar atau apa yang kita terima di Indonesia ini kan mungkin ada sedikit case-nya gitu kan, mungkin iya, ya. Betul. Tapi kalau di awal gue mengikuti Erik ten Hag itu sebenarnya Ronaldo nggak jadi masalah. Orang dia mengatakan Ten Hag harus dikasih kesempatan gitu kan. Iya, untuk Ronaldo akan dikasih kesempatan. Itu sampai dengan posisi itu dia belum pengen pergi tuh. Nah, tapi tiba-tiba setelah Ten Hag pun bertemu dengan Cristiano Ronaldo dan menurutnya dia masuk ke dalam perencanaan timnya, ternyata dia mengutarakan bahwa dia pengen pergi. Sebenarnya sih kalau menurut gue kita tidak usah perdebatkan untuk prestasi Cristiano Ronaldo lah ya, tapi memang dari sisi attitude-nya itu sendiri dia merasa tidak dihargai dan lain sebagainya. Tapi kan klub mencoba mengakomodir dengan dia tidak ikut ke dalam pre-season-nya itu sendiri sih sebenarnya. Iya, jadi kalau menurut gue sih lebih kepada kekecewaan si Ronaldo itu bahwa MU nggak bermain lagi di Liga Champions sih sebenarnya. Ya kalau itu kan harusnya bukan masalah champion atau tidak. Ya kalau itu kan hasilnya harusnya kan itu kan dia sendiri yang di situ. Harusnya kenapa dia nggak perform? Justru kenapa itu. Dia di liga-liga yang di match-match penting seperti yang lawan. Iya betul. Ini dia kagak main. Lawan Tottenham misalkan. Iya dia nggak main. Kemudian lawan Manchester City dia nggak main. Bukan. Yang sebelumnya di musim-musim sebelumnya. Iya musim sebelumnya kan di Manchester City kan dia nggak main tuh. Makanya. Padahal udah ditunggu-tunggu sama Guardiola atau segala macam. Gue sih lebih kepada itu sih. Jadi artinya ya namanya orang itu biasa, apalagi orang yang merasa besar selalu pengen menyalahkan orang lain aja. Betul. Tapi kalau menurut gue misalkan dia mengkritik MU, memang MU juga banyak kesalahannya. Misalnya contoh dia mengkritik fasilitas di Manchester United ketika dia datang sama ketika dia pergi, kemudian dia datang lagi ke situ masih sama. Keramik misalkan udah bolong-bolong kan seharusnya nggak kayak gitulah. Ya. Ada benernya juga itu kan, bahkan si
Blazer pun sebagai pemilik MU itu tidak menyangkal itu, dan bahkan ya dia mendeklarkan lama-lama bahkan mau menjual Manchester United gitu. Ini ada apa gitu kan? Apakah dengan sebobrok itu Manchester MU itu sedemikian rupa fasilitas tidak dibetulkan? Ini kayak kayak OB di mana gitu, nggak diperbaiki ya, kayak di gedung mana gitu. Yang menurut gue sih gini lah, klub merasa benar, Ronaldo pun merasa benar, tapi kalau menurut gue satu, ketika dia masih di situ ya lu sampein lah, nggak harus wawancara seperti itu juga sih. Sebenarnya kan dia udah menyampaikan sebelumnya, iya, cuma manajemen masalahnya masih kan menganggap. Kalau perhatikan gitu kan, di apa namanya yang wawancara itu banyak hal, bukan hanya itu gitu. Tapi kalau menurut gue ya itu bener yang tadi disampaikan, kenapa lu nggak perform di setiap pertandingan lu? Iya, betul. Sehingga lu menyalahkan klub lu, kan nggak seperti itu juga. Jadi dan satu hal lagi, sebelum ada Ronaldo dan setelah ada Ronaldo, MU tetap MU. Jadi artinya Ronaldo lu ada atau nggak ada pun sebenarnya nggak inilah. Iya, kalau dari brand segala macam ya. Iya, akhirnya seperti itu kan. Manchester MU ya tetap menang ya, United ini tetap. Ya MU tetap MU gitu. Iya, tetap MU. Sebuah klub besar, jadi kalau menurut gue sebuah klub besar dengan itu keterlaluan lah. Iya. Dia masih digaji terbesar, ya mungkin gaji terbesar di dunia terbesar per pekan. Ya dia tidak menghargai itu, dia masih makan dari situ, ya selesai itu lebih baik gitu sih. Ya. Jangan lama Ronaldo mau udah. Iya, jadi orang ngeliat tuh kayak nggak respect lagi. Biasa lah, namanya manusia atau orang ketika dia prestasinya segunung, ada celah sedikit saja langsung yang prestasinya tadinya banyak itu jadi jelek semua. Jadi ketutup. Begitu ya, Bang Indra ya. Iya, betul. Untuk cabol kali ini nanti teman-teman bisa perhatikan aja atau tonton pertandingannya. Ya udah. Yang luar biasa itu. Mudah-mudahan videonya bermanfaat obrolan kita ini. Dan dari LS3 TV yang terakhir, selalu tetap bersyukur. Bye, gue ngantuk, mau tidur dulu Oke.